kalau kita pencet dia akan karena ini karena kalau kita pump atau karena kalau kita pencet dia akan karena ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku kembali akan membahas tentang skincare. Yap, setelah kemarin aku banyak ngeracun produk-produk baru itu make up. Sekarang kita akan merambah ke dunia perskincarean lagi, yaitu adalah toner yang udah aku pakai kayak sekitar sebulanan lebih. Itu adalah dari Samtic. Ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah yang Supple Power dan juga Glow Maker. Jadi sebenarnya kemarin waktu aku nge-review Avoskin yang Alpha Arbutin, aku menggunakan kedua toner ini untuk sehari-harinya. Itulah kenapa aku bilang di situ aku nggak pernah skip toner, karena memang biar penyerapan skincare setelahnya itu lebih maksimal. Dan sekarang aku akan kupas tuntas untuk keduanya ini seperti apa, mulai dari teksturnya dan efek-efeknya seperti apa sih setelah aku pakai selama 1 bulanan ini. Kalau kalian penasaran, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So, aku akan sangat seneng banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama, seperti biasa, aku akan ngebahas kilas untuk package-nya. Aku akan mulai dari yang warna hijau, Samtic Supple Power Hyaluronic 9 plus Onsen Essence Toner. Jadi sebenarnya ini adalah toner yang udah sekaligus essence gitu. Kalau kalian lihat, dia ini botol yang cukup kokoh menurut aku, warna hijau. Yang kalau misalnya kalian bawa-bawa nih nggak akan riskan pecah juga karena memang berbahan plastik. Terus waktu aku buka tutupnya, ini untuk aplikator pumpnya agak unik ya, beda dari aplikator pada umumnya. Karena kalau kita pencet, dia akan nge-spray satu arah gitu dengan mengeluarkan produknya. Sekalian aku akan kasih lihat ya. Ini teksturnya sebenarnya untuk yang Supple Power lebih cair tapi agak berbusa gitu ya. Pokoknya nanti aku akan kasih lihat detailnya waktu diaplikasikan di wajahku. Terus di bagian depannya di sini ada beberapa klaim produk kalau dia ini alcohol free, udah gitu dermatologically tested, moisture lock, dan non-comedogenic juga pastinya. Terus yang paling penting adalah suitable for acne prone dan sensitive skin. Jadi dia bisa dipakai mungkin di semua skin tone. Bahkan kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak, berjerawat, sampai ke sensitif. Oh ya, seperti biasa aku akan kasih lihat detail untuk ingredients-nya ya kalau kalian penasaran. Dan untuk produknya Samtic ini sudah aman karena sudah ada nomor BPOM-nya. Lanjut, sekarang aku akan masuk ke produk yang kedua adalah Samtic Glow Maker yang kayak gini, warnanya biru. Di sini sebenarnya untuk packagingnya agak mirip ya, dia botol plastik juga yang cukup kokoh. Tapi bedanya sih lebih kecil karena memang aku nyobain untuk size yang kecilnya. Sepertinya sih ini juga ada size gedenya, tapi karena kemarin baru nyobain, aku ambil yang ini dulu. Dan di bagian tutupnya kalau kita buka agak beda dari yang tadi, tutupnya masih menempel. Di bagian tengah tuh ada pump yang juga beda bentukannya. Kalian bisa lihat sendiri ya detailnya di situ. Di bagian tengahnya ada penutup karet warna putih, jadi kalau misalnya kita mau ambil produknya, kita lepas dulu karetnya. Dan gitu kalian bisa langsung lihat detailnya untuk bentuk pumpnya seperti itu, bulat. Di situ dia bisa dibuka, barulah nanti kita bisa mengambil produknya. Caranya sih sama ya, nanti tinggal dipencet aja, barulah keluar untuk spray produknya. Di bagian package depannya sini ada detailnya, yaitu namanya adalah Samtic Glow Maker AHA BHA PHA Daily Clarifying Treatment Toner. Jadi ini sebenarnya semacam exfoliating toner gitu nggak sih? Dia bisa membantu membersihkan yang lebih dalam lagi sampai ke pori-pori kulit. Klaimnya adalah yang pertama, dermatologi tested pastinya, suitable for acne prone sensitive skin. Ini sama dengan yang pertama tadi, jadi bisa dipakai untuk semua tipe kulit, termasuk kalian yang punya tipe kulit sensitif. Udah gitu, yang terakhir non-comedogenic certified, jadi dia ini tidak menimbulkan komedo setelah pemakaiannya. So memang ini tidak disarankan dipakai setiap hari ya, karena dia eksfoliasi. Pakainya sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu. Kalau misalnya aku sih biasanya 2 kali aja. Itu aku pakai kalau wajah aku tuh kayak bener-bener butuh pembersihan. Karena kan tiap hari aku menggunakan makeup, jadi sesekali aku pengen kayak deep eksfoliasi.
membersihkan sisa kotoran ataupun makeup yang masih menempel di pori-pori wajah. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan kasih lihat cara pengaplikasiannya di wajahku seperti apa, mulai dari yang Supple Power-nya terlebih dahulu. Jadi ini diaplikasikan ke wajah yang sudah dalam kondisi bersih, misalnya kalian selesai cuci muka ataupun kalian selesai eksfoliasi. Untuk informasi aja, ini sebenarnya bisa dipakai setelah kalian menggunakan yang glow maker tadi, karena kan itu sifatnya eksfoliasi ya. Tapi memang sengaja ini aku kasih lihat kalau dipakai sendiri dulu seperti apa. Setelah wajah dalam kondisi bersih, bisa langsung spray aja ke tangan untuk produknya. Dan tadi aku udah kasih lihat kalau teksturnya dia tuh bening dan agak ada busanya gitu. Kalau di petunjuk produknya sih di sini bisa langsung ditepuk-tepuk aja ke permukaan wajah. Tapi kalau aku sendiri, biasanya karena dia teksturnya di awal agak sedikit licin, aku ratakan dulu ke seluruh permukaan wajah. Nggak tahu sih ini karena tadi ada busanya atau gimana, memang di awal tuh kerasa yang lumayan licin gitu loh. Jadi aku merasa perlu untuk meratakan dulu. Setelah benar-benar merata, barulah aku tepuk-tepuk ringan wajah aku untuk membantu penyerapan skincare atau tonernya ini lebih maksimal ke kulit. Kalau sudah meresap semuanya, barulah kalian bisa ke step skincare selanjutnya seperti pakai serum, moisturizer, dan sunscreen. Hasilnya seperti ini. Setelah tadi meresap sempurna ke wajah, aku akan kasih lihat. Memang yang pertama kali aku rasakan waktu menggunakan produk ini, muka aku kerasa lebih lembab. Jadi biasanya kan kalau kita cuci muka ada tuh efek yang membuat agak kering. Setelah mengaplikasikan si Supple Power ini, muka aku lembab, tapi lembabnya tuh pas gitu loh, nggak yang lembab banget sampai kelihatan berminyak. Masih normal-normal aja di wajahku, jadi nyaman ya di tipe wajahku yang normal tuh oily. Ternyata karena memang dia ada kandungannya 79% onsen Belgium hot spring water dan 9 jenis hyaluronic. Jadi ada 9 macam ya di toner ini yang fungsinya adalah melembabkan kulit secara mendalam dan juga menjaga elastisitas kulit. Memang kalau aku pegang-pegang sih mungkin sekitar udah semingguan lebih ya aku pakai. Kulit muka kayak lebih kenceng udah gitu, kenyal-kenyal juga. Setelahnya dia juga menyebutkan di sini bisa menenangkan kulit secara lembut, menciptakan tampilan yang lebih segar, mencerahkan dan juga meratakan warna kulitku. Kalau misalnya aku lihat sih sebenarnya nggak yang seputih itu ya. Aku rasa hasilnya di wajah masih cerah yang natural. Yang pasti nggak kelihatan kusam emang kulitnya. Terus yang terakhir pastinya karena memang ini melembabkan kulit, bisa menyiapkan sebelum menggunakan skincare yang lainnya. So penyerapannya akan lebih maksimal juga. Jadi memang beda ya kalau misalnya kalian setelah cuci muka terus pakai skincare bla 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 tanpa menggunakan toner. Biasanya tuh kayak apa ya, kurang nyerep gitu. Tapi kalau misalnya udah pakai toner lembab, skincare-nya tuh jadi lebih menyatu gitu loh ke kulit. Coba deh kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Oh ya, untuk yang Supple Power ini juga bisa dipakai setiap hari 2 kali ya, pagi dan malam. Dan hasilnya menurut aku selain lembab, dia juga bisa membuat lebih fresh. Udah gitu juga kelihatan glowing gak sih? Selanjutnya aku akan aplikasikan yang glow maker-nya terlebih dahulu. Dan biasanya sih ini aku pakai di malam hari karena sifatnya eksfoliasi tadi. Setelah aku selesai menggunakan makeup, biasanya kan aku bersihkan menggunakan micellar water, selanjutnya cuci muka, barulah aku pakai yang glow maker-nya. Cuman pengaplikasiannya sendiri agak berbeda dari yang Supple Power karena dia exfoliating toner. Aku akan menggunakan kapas di sini. Memang sesuai instruksinya begitu ya, pakai kapas. Setelahnya produknya tinggal di spray aja ke kapasnya, secukupnya aja. Barulah diaplikasikan ke wajah. Kalau aku sih biasanya kayak diusap-usap gitu aja, arahnya ke atas pastinya ya, jadi biar muka juga tetap kencang. Oh ya, kalau aku baca sesuai di instruksinya ini, untuk yang glow maker itu diaplikasikan dengan menghindari area sekitaran mata dan juga mulut. Jadi mungkin karena memang area tersebut itu sensitif biasanya. Dan kalau aku baca sih untuk glow makernya ini bisa diaplikasikan sampai ke leher juga. Tapi memang kalau aku udah kebiasaan ya menggunakan skincare nggak cuma di muka tapi sampai ke wajah, biar semuanya tuh kenceng. Nanti kalau misalnya kulitnya udah kenceng, glowing, untuk bagian lehernya kendur kan aneh ya. Selain itu bisa juga untuk jerawat badan, tertulis di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah-masalah jerawat yang ada di punggung kayak gitu ya, kalian bisa coba aplikasikan. Kalau aku sendiri sih belum pernah coba ya. Untuk hasilnya sendiri di wajah aku setelah menggunakan yang glow maker ini, memang wajah kelihatan yang bersih dan halus. Karena memang kandungannya di sini kan tadi disebutkan ada PHA yang dia ini bisa membantu menghaluskan kulit. Pantas saja waktu aku pegang tuh teksturnya jadi lembut gitu. Dan ada klaimnya juga kandungan BHA ini bisa membersihkan pori-pori sekaligus membersihkan di sekitaran komedo aku. Coba aku akan kasih lihat zoomnya di sini.
Memang setelah menggunakan glow maker ini sih, waktu aku pegang-pegang tekstur di sekitaran komedo tuh jadi lebih halus. Kayak dia tuh nggak kelihatan yang berdiri gitu loh. Tapi ini untuk komedo yang putih ya. Kalau misalnya untuk komedo yang hitam, menurut aku sih perlu pemakaian rutin. Jadi biar bisa bener-bener bersih. Yang terakhir pastinya kandungannya AHA yang itu udah terkenal banget bisa mencerahkan wajah. Kalau aku lihat sih memang muka kelihatan fresh gitu, nggak kusem. Mungkin bisa mencerahkan kali ya. Tapi menurut aku sih biasa aja, kayak cerah-cerah yang natural. Sebenarnya sih setelah mengaplikasikan yang glow maker ini, kalau di kulit wajahku nggak membuat yang kering ya, waktu aku pegang biasa aja. Tapi lebih bisa disarankan setelah ini kalian menggunakan yang Supple Power, karena untuk menambah kelembapannya lagi kalau misalnya kalian merasa jadi kering. Biasanya sih ini mungkin akan terasa di tipe muka yang normal to dry atau dry, itu akan setelah eksfoliasi kulitnya agak kering. Bisa banget langsung ditimpa menggunakan yang Supple Power, karena dia tadi memang berfungsi untuk melembabkan kulit. Overall sih pakai kedua produk ini di aku cocok, dan menurut aku ini adalah combo yang multifungsi ya. Karena memang tadi dia bisa membersihkan pori-pori dengan menghilangkan sel-sel kulit mati ataupun sisa-sisa kotoran yang masih menempel di wajah, dan sekalian bisa melembabkan kulit masih ditambah hasil yang natural glowing. Pokoknya aku suka banget sih hasilnya di wajahku. Walaupun sih yang aku agak heran, sebenarnya kan tadi dia bilang ini bisa untuk acne prone skin, kalian yang berjerawat dan juga kulit sensitif. Itu memang kalau dilihat dari baunya, keduanya sih nggak ada bau yang aneh-aneh, jadi aman. Tapi di aku sendiri, kalau muka aku lagi ada jerawat yang meradang atau misalnya agak lecet gitu ya, waktu diaplikasikan untuk keduanya ini agak sedikit perih gitu loh. Walaupun sih nggak yang seperih itu, tapi ada sensasi perih yang setelahnya sih nggak ada yang gimana-gimana, nggak terus meradang atau seperti apa. Coba deh kalau kalian pernah pakai keduanya, pernah nggak sih ngerasa agak perih gitu kalau misalnya lagi ada jerawat meradang? Bisa komen-komen di bawah. So kalau aku sendiri sih biasanya kalau lagi berjerawat yang beneran meradang banget, aku ganti toner ke yang Dr. Ertos Acne Expert. Ini bagus banget kalau kalian lagi jerawatan. Udah pernah aku review, kalau kalian belum tonton nanti bisa cek linknya di atas sini. Tapi mungkin hasilnya akan beda-beda ya di setiap tipe kulit. Yap, so tadi review dari produknya Something yang baru, yaitu Glow Maker dan juga Supple Power di wajah aku pemakaian 1 bulan. Semoga semua informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian, khususnya menjadikan referensi juga kalau misalnya nih kalian punya tipe skin tone kayak aku, pengen nyobain produknya dari Something ini. Ya sebenarnya aku juga lagi cobain 2 produk serum baru dari Something, yaitu yang pertama Salmon DNA dan Marine Collagen Elixir, sama Holy Grail Multipeptide Youth Elixir. Pokoknya untuk keduanya ini lagi aku rutin pakai dan bakal aku review di next video. Tungguin ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye!